Cek tes. Oke, sudah kerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan coba buat tutorial gimana sih cara setting mikrotik, cara paling cepat setting mikrotik. Dalam artian ya, hitungan menit bisa konfigurasi mikrotik sampai ke hotspot setelah kita reset ke default. Oke, setelah mikrotiknya nyala, kemudian kita colokkan Ether 1 ke modem dan Ether 3 kita colokkan ke laptop, atau teman-teman bisa colokkan dari Ether 3 ini ke access point hotspot teman-teman. Nanti teman-teman bisa konfigurasi lewat wifi yang ada di laptop teman-teman ya. Oke, setelah mikrotik nyala dan portnya kita sudah colokkan ke modem dan kemudian kita colokkan ke laptop atau access point, maka kita buka aplikasi yang biasa digunakan untuk setting mikrotik, aplikasi yang sudah familiar untuk setting mikrotiknya, itu aplikasi Winbox. Jika teman-teman tidak punya aplikasi Winbox, maka teman-teman bisa download di situs mikrotik, di situs resminya ya, mikrotik.co.id ya. Sorry, ini belum login. Kita login hotspot dulu ya. Oke, teman-teman bisa cari mikrotiknya di sini ya, aplikasinya di sini ya, di situs mikrotik ini. Nanti teman-teman cari sendiri aja aplikasinya. Oke, lanjut. Oke, kita buka ya aplikasi Winbox. Ini adalah tampilan pertama dari Winbox ya. Kita connect menggunakan IP, atau biar lebih mudah kita connect menggunakan MAC address ya. Tinggal kita klik MAC address yang ini ya. Atau teman-teman bisa connect menggunakan IP, terserah teman-teman. Caranya tinggal kalian klik seperti ini ya. Teman-teman klik seperti ini, oke. Tapi biar lebih cepat connect, kita login menggunakan MAC address saja. Oke, kemudian connect, tunggu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi Winbox. Dan aplikasi Winbox yang saya gunakan adalah aplikasi Winbox yang terbaru ya. Dan mikrotik yang saya gunakan untuk praktek yaitu mikrotik hub mini ya, hub ini yang ini ya, hub mini ya. Oke, hub mini ini cuma punya lubang 3 port. Interface-nya ini ya, lubang portnya cuma 3, 1, 2, 3, dan punya menu WLAN seperti ini. Tapi untuk WLAN ini kita belajar cara mengaktifkannya nanti insyaallah di video berikutnya ya, karena WLAN ini cara mengaktifkannya itu tidak terlepas dari menu bridge ini ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ini karena ini tanda R ini muncul sebelumnya ya, saya jelaskan. Tanda R ini muncul ketika teman-teman connect atau muncul ketika menggunakan port-port tertentu. Misalkan di Ether 1 ini saya colokkan ke modem utama, dan kemudian Ether 3 ini saya colokkan ke laptop atau access point teman-teman, maka dia akan muncul R seperti ini.
Contohnya saya Ether 1 ini saya pindah ke Ether 2. Maka R-nya juga pindah ke Ether 2 tergantung port yang teman-teman gunakan. Oke, saya pindahkan lagi ke Ether 1. Oke, maka R-nya pindah juga ke Ether 1. Oke, sebelum kita setting, kita reset default dulu ya teman-teman. Kita ke menu sistem, kemudian reset configuration. Kita centang no default configuration dan do not backup. Gak usah centang yang ini kan, supaya mikrotiknya benar-benar kosong. Nanti kalau teman-teman centang yang atas ini, maka dia akan kembali ke settingan pabrik atau settingan default dari semua jenis mikrotik. Oke, kemudian kita reset dan yes. Cek dulu masih terekam. Oke. Oke, sambil menunggu, mohon jika video ini bermanfaat, mohon di like dan di subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video tutorial yang lainnya tentang setting mikrotik atau tentang video bagaimana cara mengatasi mikrotik yang overload atau segala macam lah. Oke, setelah aktif seperti ini, maka dia akan muncul 0 seperti ini ya. Maka Winbox akan baca secara otomatis ya, dan IP address-nya sudah 0. Ini tandanya mikrotik kita sudah benar-benar ke reset ya. IP address-nya sudah 0 dan konfigurasi bawaan pabrik sudah kosong. Oke, kita connect menggunakan MAC address seperti ini, karena kalau kita klik IP address maka posisinya tetap di MAC address. Kalau sudah benar-benar reset 0 atau benar-benar kosong mikrotiknya. Oke, langsung saja kita connect. Password loginnya admin ya, bawaan pabrik. Kita connect. Oke teman-teman, untuk langkah awal setting mikrotik, alangkah baiknya kita ke menu interface. Di menu interface ini kita kasih nama setiap interface yang kita gunakan. Tujuannya adalah supaya mempermudah kita nanti saat setup hotspot. Pertama kita kasih nama Ether 1 ya. Ether 1 ini mengarah ke modem atau IndiHome ya, modem IndiHome kita. Maka kita kasih nama, misalkan contoh nama bebas ya, misalkan saya kasih internet seperti ini. Oke. Dan kemudian Ether 3 saya kasih hotspot ya, karena ini mengarah ke hotspot kita nanti. Oh ya, untuk Ether 3 ini seperti yang saya bilang, nanti teman-teman bisa colokan ke modem ya, modem hotspot kalian teman-teman. Dan nanti di modem atau kalian bisa colokan ke hub, kemudian dari hub itu teman-teman bagi ke setiap modem yang teman-teman punya. Oke, setelah ke menu interface, kemudian kita ke IP address. Kita kasih IP address pertama untuk internet, dan kedua nanti IP address untuk hotspot. Oke, cek dulu ya. Oke, mas. Pertama kita kasih tanda plus seperti ini, kemudian kita kasih IP address 192.168.11.2
/24. IP ini kita arahkan ke, kita kasih untuk Ether 1 ya teman-teman. Untuk IP-nya bebas ya, terserah teman-teman. Kemudian yang kedua kita klik tanda plus, kemudian 192.168 misalkan 10.2/24. Ingat ya, untuk IP kita bebas ya, yang penting jangan hilangkan /24 seperti ini ya. Oke, untuk IP ini kita arahkan ke hotspot kita. Untuk syarat pengasihan IP bebas asalkan tidak sama dengan IP sebelumnya ya, IP untuk untuk Ether yang lainnya, untuk port yang lain. Kemudian apply dan oke. Nah, setelah kita kasih IP seperti ini, kemudian kita ke menu DNS. DNS ini, di menu DNS ini, atau ini aja, setelah kita kasih IP seperti ini, kita ke menu DHCP client ya. DHCP client ini fungsinya adalah untuk menyatukan mikrotik kita dengan IP, dengan internet atau dengan modem IndiHome kita. Caranya adalah kita klik IP, kemudian DHCP client, kita klik tanda plus seperti ini, kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 1 karena Ether 1 ini mengarah ke modem utama kita atau modem IndiHome yang kita gunakan. Kemudian kita klik apply, setelah statusnya bound seperti ini, kemudian kita oke. Setelah mikrotik kita statusnya bound seperti ini, maka mikrotik kita ini sudah bisa connect dengan internet. Contoh, kita ketik google.com. Oke, ini sudah connect internet. Atau ping youtube.com. Oke. Setelah mikrotik kita ini connect dengan internet, kemudian kita ke menu IP DNS. Di menu DNS ini kita centang allow remote request, dan di server ini kita kasih IP gateway dari modem kita. Untuk pengertian gateway itu, untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu gateway, teman-teman bisa browsing di Google ya. Dan kali ini saya akan kasih tahu cara cepat mengetahui IP gateway dari modem kita. Misalkan teman-teman tidak tahu berapa sih IP modem yang digunakan, IP gateway dari modem utama kita, biar tidak repot, atau apa ya, cara cepat mengetahuinya, kita ke menu IP kemudian DHCP client. Di menu Ether 1 ini kita klik buka, klik 2 kali, kemudian kita lihat status, dan inilah modem, inilah IP gateway dari modem utama kita. Untuk gateway ini beda-beda ya, tergantung modem, jenis modem yang teman-teman gunakan. Kita blok seperti ini, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, isi yang ini, kemudian klik allow remote request, kemudian apply dan oke. Setelah DNS kita ke menu route. Di menu route ini kita tambahkan plus, kemudian destination address-nya ini kita biarkan 0, gateway-nya ini kita kasih IP modem. Kita paste IP modem, IP gateway dari modem kita ya teman-teman, kemudian kita apply dan oke. Setelah itu kita ke menu DHCP server, kita klik DHCP setup, kemudian kita DHCP server interface-nya kita arahkan ke hotspot, karena ini kita akan setup untuk hotspotnya.
kita arahkan ke Ether 3, kemudian next, dan oke. Setelah ke menu DHCP server, kita ke menu hotspot. Di menu hotspot ini kita klik hotspot setup. Kita arahkan hotspot enterprise, kita arahkan ke Ether 3, kemudian next, DNS name ini kita bisa kosongkan atau teman-teman bisa taruh nama dari hotspot kita, misalkan bunga.com atau misalkan bunga.net. Seperti ini, yang penting ada embel-embelnya .net, .com, .co.id, terserah teman-teman ya. Misalkan saya kasih contoh nama anak saya Patan.net. Fungsi dari DNS name ini, misalkan nanti ada klien kita yang connect ke hotspot, kemudian HP yang digunakan tidak bisa masuk ke halaman login secara otomatis, maka kita bisa gunakan DNS name ini untuk memanggil halaman login dari MikroTik kita ini, dengan cara setelah kita connect WiFi, kemudian kita gunakan aplikasi browser, dan entah itu aplikasi Chrome, Google, atau UC browser, terserah teman-teman. Yang penting ada aplikasinya di HP tersebut, kemudian kita panggil halaman loginnya dengan menggunakan DNS name ini. Oke. Kemudian kita next, dan ini adalah password pertama yang dikasih MikroTik setelah kita setup hotspot pertama kali. Ini adalah password pertama yang dikasih MikroTik setelah kita setup pertama dari menu hotspot ini. Contoh, kita ganti admin ini huruf angka A, misalkan huruf A gitu, itu sebagai password pertama kita. Kemudian kita next dan oke. Sampai di sini kita sudah bisa menggunakan MikroTik ini untuk hotspotan. Contoh, kita ke cek dulu. Oke, kita connect ke hotspot. Kita gunakan DNS name tadi itu, patan.net. Oke, sebentar, kita disconnect dulu. Oke, udah. Kemudian kita sebentar. Oke, ini MikroTik kita sudah bisa masuk halaman login ya. Kita connect menggunakan huruf A tadi. Oke. Dan kita pilih YouTube. Oke, ini MikroTik kita sudah bisa hotspotan ya, teman-teman. Ya, bisa ya. Oke, demikian langkah-langkah cara cepat setting MikroTik ya. Mohon dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya insyaallah saya akan buat, insyaallah setelah ini saya akan buat video untuk langkah-langkah setting MikroTik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.